Jalan menuju cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, kita berjumpa lagi dalam acara Jalan Menuju Cahaya. Pada saat ini, mari kita dengarkan tafsir surat Al-Baqarah ayat 3 sampai ke 5. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan solat, serta menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran membagi alam wujud menjadi dua bagian, yaitu alam gaib yang tak terjangkau oleh indera kita, dan alam nyata yang dapat kita raba dan kita ketahui keberadaannya melalui indera. Sebagian orang hanya mau menerima dan meyakini keberadaan hal-hal yang dapat mereka lihat dan mereka dengar, serta mereka tangkap dengan salah satu dari panca indera mereka. Mereka ingin memahami segala sesuatu hanya melalui indera mereka. Padahal indera manusia sangat terbatas dan tidak mampu menjangkau segala sesuatu yang ada. Sebagai contoh, daya tarik bumi merupakan salah satu ciri khas benda-benda materi dan tidak dapat ditangkap dengan indera. Akan tetapi, kita mengetahui keberadaannya melalui peristiwa jatuhnya benda-benda ke bawah, iaitu ke bumi. Jadi, pengetahuan kita akan keberadaan kekuatan atau daya tarik ini datang melalui akibat-akibat yang ditimbulkannya, bukan dengan menangkap esensi daya tarik itu sendiri. Sebagian orang berkeinginan melihat Allah dengan mata mereka. Mereka yang hanya percaya dengan hal-hal materi, seperti Bani Israel pernah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Kami tidak akan beriman kepadamu kecuali jika kami dapat melihat Allah dengan jelas." Ini tentu satu hal yang mustahil kerana Allah bukan materi sehingga dapat dilihat. Akan tetapi kita dapat memastikan dan meyakini alam gaib, iaitu wujud Allah, para malaikat dan alam akhirat, yang semuanya itu tak terjangkau oleh indera lahiriah manusia. Tentu saja, iman adalah tingkat yang lebih tinggi daripada ilmu dan pengetahuan. Suatu tahap di mana hati dan jiwa manusia juga menyaksikan adanya wujud sesuatu, menjalin hubungan dengannya dan mencintainya. Jelas sekali bahwa iman dan keyakinan seperti ini akan melahirkan perbuatan-perbuatan baik pada diri manusia. Dan pada prinsipnya, menurut pandangan Islam, iman tanpa amal dan keyakinan semata-mata tidak akan membawa manusia ke arah kesempurnaan. Ayat ini mengatakan orang-orang yang bertakwa selain beriman kepada yang gaib, mereka juga mendirikan solat dan menunaikan zakat. Dengan solat yang merupakan zikrullah, mereka memenuhi tuntutan-tuntutan ruhani dan jiwa mereka. Dengan itu mereka akan dapat memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat, sehingga rakyat pun dapat merasakan kesejahteraan hidup sekadarnya. Sesungguhnya, solat saja dengan sendirinya tidaklah cukup. Seseorang hendaklah menegakkan solat, juga mengajak orang lain untuk menegakkan solat. Hendaknya solat dilakukan di awal waktu, juga di dalam masjid dengan berjamaah. Dengan demikian, solat akan mendatangkan manfaat di dalam masyarakat, dan inilah posisi yang sebenarnya dari solat. Berkenaan dengan masalah sedekah pun, Islam tidak menganjurkan pemberian bantuan-bantuan material saja, lalu selesai. Akan tetapi, yang ditegaskan di dalam Al-Quran untuk diberikan kepada orang lain ialah mimma rozakna, yaitu apa saja yang telah Allah berikan, meliputi kekayaan harta, kekuatan, kekuasaan, ilmu pengetahuan, dan segala fasilitas, kelebihan yang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tadi terdapat 5 poin pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, alam wujud tak terbatas pada alam materi. Terdapat hal-hal yang memiliki wujud tetapi tak terjangkau oleh indera kita. Namun akal dan hati kita dapat membuktikan wujud mereka itu. Dengan demikian kita harus meyakini keberadaan hal-hal tersebut. Kedua, iman tak terpisahkan dari amal perbuatan dan orang yang beriman adalah orang yang selalu beramal soleh sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah.
Ketiga, solat adalah amalan terpenting bagi manusia beriman. Keempat, segala apa yang kita miliki adalah dari Allah. Dengan demikian, sebagian darinya mestilah kita berikan kepada orang lain yang memerlukan. Allah pun akan memberikan gantinya baik di dunia maupun di akhirat. Kelima, Islam adalah agama yang lengkap dan diturunkan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Islam mengatur hubungan dengan manusia dan manusia dengan masyarakatnya. Kini kita ikuti pula surah Al-Baqarah ayat keempat beserta terjemahannya. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Artinya, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu dan yang telah diturunkan sebelummu, dan mereka meyakini akan hari kiamat. Wahyu adalah salah satu jalan untuk mencapai pengetahuan, di mana orang yang bertakwa beriman kepadanya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, jalan pengetahuan manusia tidak terbatas pada indera, dan bahwa terdapat suatu alam di balik alam materi ini yang telah dibuktikan keberadaannya oleh akal. Namun, akal tak mampu mengetahui alam tersebut secara terperinci. Untuk itulah, dengan menurunkan wahyu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan pengetahuan kita. Akal mengatakan bahwa Tuhan yang kita sebut Allah itu ada dan nyata. Akan tetapi wahyu menjelaskan sifat-sifat dan kekhususan Allah kepada kita. Akal mengatakan bahwa pengadilan harus ditegakkan untuk memberikan hukuman dan pahala kepada setiap manusia. Dan wahyu mengatakan bahwa hanya alam akhirat yang memiliki ciri-ciri semacam itu. Dengan demikian, akal dan wahyu saling menyempurnakan dan orang-orang beriman menggunakan keduanya sebagai perantara mencapai pengetahuan yang benar dan sempurna. Wahyu bukan sesuatu yang khusus bagi Nabi kita saja. Nabi-nabi dan rasul-rasul lain sebelum beliau pun menerima wahyu dan diajak berbicara oleh Allah. Dengan demikian, orang-orang yang bertakwa tak akan berkeras kepala menolak keberadaan para rasul sebelumnya dan hanya menerima kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mereka meyakini seluruh nabi dan rasul ilahi serta segala sesuatu yang telah diwahyukan kepada mereka. Alam akhirat adalah alam gaib yang hanya dapat dikenali dengan baik dan benar melalui wahyu. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman meyakini keberadaan hari kiamat dan kehidupan akhirat berdasarkan Al-Quran. Mereka tidak menganggap bahwa kematian adalah akhir kehidupannya. Dari ayat tadi terdapat 3 poin pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, semua nabi memiliki tujuan yang sama. Oleh kerana itu, kita semua harus mengimani seluruh kitab samawi. Kedua, umat Islam adalah pewaris kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran. Oleh sebab itu, mereka mesti berusaha menjaganya. Ketiga, keyakinan akan hari kiamat mendatangkan manfaat yang amat banyak. Ia membuat dunia ini menjadi kecil di mata manusia, menjaga manusia dari perbuatan dosa dan memberi arah serta tujuan yang benar pada perbuatan-perbuatan manusia. Saudara pendengar, marilah kita ikuti pula ayat kelima surah Al-Baqarah dengan terjemahannya. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Artinya, mereka itulah orang-orang yang berada di atas petunjuk Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menerangkan akibat yang sangat mulia dan menyenangkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang mana yang telah mencapai kebahagiaan tersebut karena mereka menerima petunjuk Allah dan selalu berjalan di atas petunjuk tersebut. Kemenangan berarti kebebasan dari hawa nafsu sekaligus peningkatan dan pengembangan keutamaan-keutamaan akhlak. Di dalam bahasa Arab, petani disebut fallah, yang pada asalnya berarti orang yang menang. Kata fallah memiliki akar kata yang sama dengan kata muflihun di dalam ayat kelima surat Al-Baqarah ini. Karena dengan pekerjaannya, petani menyediakan lahan untuk tumbuhnya benih dari dalam tanah sehingga dapat berkembang baik.
Kemenangan adalah tingkat tertinggi tahap kesempurnaan manusia, karena sesuai dengan ayat Al-Quran, bumi ini diciptakan untuk manusia dan manusia untuk beribadah. Sedangkan ibadah untuk mencapai ketakwaan. Ayat ini mengatakan bahwa orang-orang yang bertakwa akan mencapai kemenangan. Dari ayat tadi terdapat 2 poin pelajaran yang dapat dipetik. Pertama, jalan mencapai kebahagiaan dan kemuliaan adalah dengan menerima hidayah ilahi. Kedua, kemenangan tak akan diperoleh tanpa usaha. Untuk mencapainya diperlukan ilmu dan iman serta amal baik. Rekan setia, sampai di sini dahulu pertemuan kita dalam acara Jalan Menuju Cahaya kali ini. Sehingga bersua kembali, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.